Penipu itu tidak serta-merta langsung bisa menguasai handphone kita tanpa kita melakukan akses allow permission. Setahu saya seperti itu. Jadi misalnya kita dijebak oleh seorang penipu gitu. Seorang penipu kemudian mengaku dari mana? Dari bank gitu. Kemudian kita dikasih link. Ya, kita disuruh ngeklik lah. Nanti biasanya kalau penipu ingin mengakses SMS kita misalnya, maka ada pertanyaan apakah kita mengizinkan. Ketika kita klik link itu ada pertanyaan apakah kita mengizinkan link tersebut atau program APK tersebut mengakses folder SMS kita. Nah, nanti ada pertanyaan allow atau tidak gitu loh. Kalau kita mengizinkan ya sudah, penipu akan bisa menguasai SMS yang masuk ke kita, termasuk kalau ada kode OTP masuk ke SMS kita ya sudah bisa diambil oleh penipu. Sama ketika penipu pengen mengakses kamera kita untuk mengambil gambar kita untuk alasan macam-macam, bisa jadi pemerasan dan lain-lain ya, maka mereka juga membutuhkan izin akses dari kita. Biasanya mereka mengirimkan link ya atau mengirimkan APK. Nah, nanti di situ ada permintaan permission apakah APK ini atau link ini diizinkan nih mengakses kamera kita. Nah, kalau kita izinkan ya sudah, penipu bisa mengakses kamera kita, bisa mengambil gambar dari kamera kita, termasuk lokasi kita dan lain-lain juga gitu, butuh permission. Nah, permasalahannya kan kita gitu, orang Indonesia itu biasanya tuh kurang aware terhadap hal-hal tersebut. Jadi kalau ada link gitu, misalnya ada link atau ada APK gitu, ya sudah yang dilakukan apa biasanya? Ya tinggal klik, kemudian yes, 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 oke, 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 oke. Nah itu kan bahaya. Jadi di kita ini kepedulian terhadap hal ini tuh harus dibangun, harus dipupuk ya. Banyak orang gitu. Jadi mereka nggak nyadar loh tiba-tiba rekening m-bankingku kok habis gitu loh. Saya tidak melakukan apapun padahal sebelumnya dikasih link oleh penipu. Kemudian di link itu ada apakah menyetujui permission untuk membaca SMS, kemudian disetujui lah. Kemudian ketika ada SMS OTP masuk ya penipu ini bisa mengambil kan seperti itu. Nah, banyak kejadian itu yang nggak ngerasa ngapa-ngapain tapi tiba-tiba kok hilang. Ternyata di dalam handphonenya itu tertanam aplikasi atau dia ngeklik link gitu yang dimana ketika ada permintaan permission ini dia menyetujui kan seperti itu ya, banyak kasus seperti itu. Jadi kedepannya kita harus waspada, kita harus hati-hati agar kita itu lebih aware lagi kalau ada pertanyaan-pertanyaan seperti itu nggak asal aja langsung yes 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 oke 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 gitu ya, ujung-ujungnya ya handphone kita bisa dikuasai oleh para penipu. Penipu sekarang mainnya kan udah lewat APK, lewat link gitu kan ya udah ngawur. Jadi hal ini sudah sangat meresahkan lah gitu. Jadi hal-hal semacam itu banyak orang yang ngira oh ini hackernya canggih, enggak. Jadi penipu sekarang itu udah terbiasa dengan program-program seperti itu mudah dibuat. Jadi kita hati-hati kalau ada link gitu ya, asal klik itu ya wes ujung-ujungnya penipu akan menguasai handphone kita. Paling banyak disasar itu ya SMS. Kenapa kok mereka pengen banget menguasai SMS yang masuk ke kita karena SMS kan hubungannya sama OTP. Jadi kalau kita punya m-banking misalnya mau transaksi gitu kan lewat device lain kan butuh OTP atau kita pengen transaksi kartu kredit gitu kan nanti biasanya masukkan nomor kartu kemudian CVV kemudian expired date kemudian akan muncul OTP yang dikirim ke handphone kita. Lah kalau OTP yang dikirim ke handphone kita yang masuk ke SMS kita ini diketahui oleh penipu termasuk nomor-nomor tadi diketahui oleh penipu ya sudah kan penipu bisa dengan bebas membelanjakan uang kita. Makanya hati-hati. Pesan saya di video ini adalah ketika ada pesan masuk atau link atau kita klik link atau kita install apapun, perhatikan apakah kita benar-benar mengizinkan aplikasi tersebut untuk mengakses data-data kita ya. Jadi kalau ada aplikasi asing itu ya sudah, kalau minta akses macam-macam ya ditolak aja kan seperti itu. Jadi tetap waspada dan hati-hati, penipu sekarang mainnya udah semakin canggih lagi. Kalau kita tidak mengikuti perkembangan zaman habislah uang kita ya, tetap waspada.